Oke, siapa? Udah. Ya, siapa duluan nih Pak? Coachnya siapa? Eh, kalau Coachnya dari siapa duluan? kalau dari nama sih kayaknya Pak Septi dulu. Atau dari saya dulu. Boleh. Yang dari apa? Coach coach dulu ya. Iya, Coach dulu. Boleh. Siapa dulu, Pak? boleh Pak. Pak Indra dulu boleh nggak apa-apa? Saya sebagai Coach, coach. Ya, boleh. saya Siap. orang yang bermasalah Pak. Dan saya akan menambah masalah Bapak. Kalau untuk pertanyaannya saya ditulis di ini aja dulu ya, Pak ya. Saya Ya, kagok oke. biar Ini ada dirancang dulu aja nggak apa-apa sih. Heeh, buat pertanyaan-pertanyaannya. Kira-kira mau ini permasalahan apa, Pak? Permasalahan dong. Mungkin yang paling dekat masalah di kelas ya pengelolaan kelas gitu. Boleh, boleh, Pak. Pengelolaan kelas. Mau latihan Kelompok dulu, Pak? 6 sudah bisa masuk belum? Gimana Pak Indra? Mau latihan dulu apa langsung, Pak? Saya latihan dulu deh, Pak ya. Boleh latihan dulu. Mm-mm. Jadi ceritanya Pak Septi itu lagi habis dari kelas. Apa lagi ngapain? Habis dari kelas aja, habis dari kelas. Oh Habis iya, dari kelas. ada kelompok 6 ya. Saya Betul. lagi di kantor, Pak. Lagi di atap. Ntar tiba-tiba turun ya kayak Spiderman, Pak. Oh itu benerin genteng Pak. Iya, siap. Ayo. Ya. 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 Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Masuk, Lagi Pak. ngapain Pak? Ini Pak lagi meriksa soal-soal PTS nih, Pak, baru beres. Baru Tapi belum saya beres dari kemarin Pak. Iya, saya masih belum, Pak, ini siswanya lumayan banyak soalnya. Ya. Jadi kemarin ada kegiatan. Iya, ada kegiatan. Gimana Pak Septi? Saya ada ini Pak, mau ya sekitar curhat gitu. Ih, murung banget Pak akhir-akhir ini, Pak. Iya Pak, selain banyak cicilan juga banyak masalah Pak. Ya, kalau gitu mas saya nggak bisa nyelesain, Pak. Ini. Kayaknya langsung aja deh, Pak ya. Oke Ini langsung aja. sambil berjalan ya, Pak ya. Ya sambil berjalan kayaknya. Ah, Dah langsung aja. Pak. Udah. Ini Pak untuk waktu timekeeper saya ini aja ya. Saya waktu aja di HP ya. Oke. 15 menit ya paling enggak ya tadi ya. 15 menit. Saling aja ya, Pak ya, kalau untuk waktu. Jadi pas kita mulai biar Pak Septi bisa ngelihat, saya juga bisa ngelihat. Ya. Jadi takutnya pas bagian saya berbicara ataupun Pak Septi yang bicara, terus ketika waktunya udah mau selesai, paling kita nyari sampai akhir kesimpulan gitu. Oke. Ya. Jadi waktunya sama. 15 menit. Mulai Pak. Oke, siap. 1 2 3 mulai. Ya. Oh. Mulai. Siap. Halo Pak Indra, lagi ngapain di kantor Pak? Pak, ini Pak lagi periksa soal, Pak. Oh, lumayan banyak nih soal PTS kemarin. Pak Septi udah? Ya. Udah Pak, alhamdulillah kemarin diperiksa sama anak-anak juga dibantu. Mantap sekali. Ya kelihatan sibuk sekali ya Pak. Saya mau minta bukan Kenapa, minta Pak? uang ya Pak, mau minta waktunya aja Pak. Oh iya, Pak. Kebetulan Anda datang dengan orang yang tepat, Pak. Kalau minta uang kayaknya nggak tepat, Pak. Iya. Ini Pak. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Ya. Ini Pak mengenai apa? Saya ada sedikit masalah. Ya. Mengenai bagaimana pengelolaan kelas saya supaya efektif dan anak-anak itu bisa disiplin, Pak. Jadi yang terjadi sekarang adalah beberapa anak itu ketika saya mengajar itu mengganggu teman yang lain begitu, Pak. Oh gitu. Sebentar, Pak ya. Saya ini dulu ya. Saya beresin dulu ini soal ulangannya, Pak ya, biar enak kita ngobrolnya, Pak ya. Bentar ya. Bentar juga nggak apa-apa sih, Pak. Iya. Oh, jadi Pak Septi ini punya apa ya? Punya problem atau permasalahan mengenai pengelolaan di kelas. Jadi ada anak yang apa tadi, Pak? Kurang disiplin gitu. Kurang disiplin ya? Temannya. Ya, mengganggu temannya gitu.
Oh, ketika kira-kira Pak, itu tuh udah dianalisis belum Pak untuk siswanya itu kenapa gitu dia bisa seperti itu? Untuk analisis Pak, kemarin Mm-mm. kan saya baru memulai itu Iya. memetakan gaya belajar anak Mm-mm. gitu Pak. Iya. Baru hanya sebatas memetakan, belum melakukan tindak lanjut untuk lebihnya. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa membuat hasil dari pemetakan itu Pak untuk rencananya? Oh, gaya belajar. Jadi yang Bapak analisis itu mengenai gaya belajar anaknya dulu ya Pak ya? Iya betul Pak. Iya. Jadi sebenarnya gaya belajar apa saja sih Pak yang Bapak analisis itu untuk di kelas Pak? Ya, untuk Hmm? hasil analisis yang kemarin berada di kelas saya Pak, Hmm? kelas saya kira-kira ada 52 siswa. Nah, Wow, itu iya banyak juga ya Pak ya? ya, harusnya dibagi dua itu Pak. Iya, Makanya pengelolaan sama-sama. kelasnya agak Iya, agak hampir sama ribet. sama kayak kelas saya juga Pak ya. Oke, silahkan dilanjut Pak. Jadi dari hasil analisis yang Hmm? ditemukan gaya belajarnya itu beragam Kak. Ada tiga, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Nah, sebagian besar ada sekitar 22 atau 22 siswa itu visual, kemudian ada 5 kinestetik, dan sisanya Oh, ada audio begitu Pak. Nah, begitu. sampai baru tahap itu yang saya lakukan. Nah, Kemudian masalah timbul dari hmm? banyak beberapa siswa yang cenderung mengganggu temannya ketika belajar, Pak. Oh, gitu. Ini Pak untuk apa? Untuk rekan-rekan yang mengganggu itu Bapak sudah analisis belum kira-kira di gaya belajar apa sih yang apa yang Bapak analisis itu untuk anak-anak yang tidak apa ya, tidak tertib di kelas itu Pak? Ya. Untuk gaya belajar yang Hmm? mereka saya amati yang sering Hmm? mengganggu itu mereka kebanyakan dari gaya belajar kinestetik, Pak. Jadi Hmm? misalkan satu siswa mengganggu teman yang siswa yang sesama kinestetik itu malah menjadi ribut begitu. Oh, Tapi gitu. ketika kinestetik ini mengganggu yang audio atau visual, mereka sifatnya mengganggu teman itu yang mereka ganggu itu tidak ikut ribut gitu atau berbuat gaduh di dalam kelas begitu. Jadi seperti diacuhkan ketika Hmm, hmm. kinestetik ini mengganggu teman yang audio maupun visual, tapi kan itu tetap menjadi memecah konsentrasi anak tersebut, Pak. Iya. Jadi tadi Bapak bilang ada seperti seolah-olah diacuhkan ya Pak ya? Ya, betul. Iya. Tadi kan ada Bapak itu menyinggung tentang permasalahan mengenai gaya belajar anak itu yang ribut itu tentang mengenai pembelajaran gaya belajar kinestetik dan seolah-olah diacuhkan. Kira-kira Bapak eh, sudah terakomodir atau enggak ya gitu untuk si siswa yang memang mempunyai gaya belajar kinestetik tersebut, Pak? Nah, eh, saya melihat memang Hmm? tidak begitu mengakomodir untuk gaya belajar Iya. kinestetik, karena ketika saya mengajar kebanyakan yang saya lakukan adalah dengan metode itu saja Pak, Oh, yaitu gitu. Iya. kalau tidak membaca, melihat gambar, membaca, Hmm. melihat gambar, seperti itu saja Pak. Jadi kurang ada pergerakan atau aktivitas siswa yang melibatkan anggota tubuhnya atau pergerakan berpindah Hmm. tempat seperti itu Pak dalam pelaksanaan pembelajaran. Iya, bagus sekali Pak. Apa tentang analisisnya? Ini Pak, kira-kira kalau menurut Bapak ada nggak apa ya kegiatan pembelajaran yang bisa mengakomodir si siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik tersebut Pak? Eh, Kira-kira yang dapat mengakomodir tersebut mungkin materi yang baru saja kemarin kita Hmm? dapatkan, Ya? yaitu pembelajaran berdiferensiasi Pak. Oh iya. Jadi dalam pembelajaran itu kita bisa menggunakan proses uh, apa kontennya, kemudian hasilnya atau produknya itu berbagai macam Mbak. Jadi
ada yang menciptakan dalam bentuk teks, ada yang menciptakan dalam bentuk gambar, maupun ada yang menciptakan dalam bentuk tiga dimensi ataupun bentuk produk yang dapat kita lihat, kita pegang begitu, Pak. Bagus sekali Pak, itu keren tuh, bisa saya juga bisa ini ya, bisa bisa berbagi. Mencoba. Iya, bisa mencoba juga Pak ya. Kayaknya bagus juga itu untuk diterapkan di kelas saya Pak. Selanjutnya Pak, untuk apa? Untuk rencana tadi yang akan Bapak lakukan mungkin ke depannya ya. Kira-kira eh, indikator keberhasilannya itu seperti apa Pak ketika memang Bapak menerapkan pembelajaran yang seperti itu di kelas, untuk terutama dari tadi anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik tersebut Pak. Nah, untuk rencana tentu Hmm, saya akan memperdalam apa itu pembelajaran berdiferensiasi dulu, bagaimana konteks-konteksnya dan tahap pembelajarannya apa. Setelah itu selesai, kemudian lanjut ke pembuatan RPP, Pak. Nah, iya, kemudian rencana berikutnya adalah bagaimana dapat menggunakan untuk mengakomodir tersebut, melihat materinya dulu, kemudian hmm, bagaimana kita mengemas bisa membuat sebuah produk, misalkan pada matematika, pada bangun ruang, anak-anak ini bisa membuat jaring-jaring begitu. iya iya, terus Pak. Terus Pak, untuk apa ya, indikator keberhasilannya itu seperti apa Pak? Kira-kira menurut Bapak nih, Eh, misalkan Bapak sudah mengajarkan hal tersebut kepada anak gitu. Terus ada nggak indikator keberhasilannya itu seperti apa gitu? ya, untuk indikator Hmm, keberhasilan mungkin Pak ya, adalah ketika saya bisa membuat situasi di dalam kelas itu tidak ada yang mengganggu seperti yang sebelumnya terjadi. hmm, 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 Gitu, itu adalah indikator yang saya tetapkan. Selain ya, itu juga pada hasil belajarnya, pada evaluasi, anak-anak dapat mencapai KKM, tidak harus mencapai KKM, tapi ya, ada peningkatan daripada sebelumnya, seperti itu hmm, yang saya harapkan atau indikator yang saya rencanakan. iya. Terima kasih Pak. Kira-kira untuk rencananya nih mau dimulai kapan nih Pak? Biar biar nanti saya juga bisa apa ya, bisa sharing dengan Pak Septian gitu mengenai gaya belajar tersebut Pak. Untuk rencana Pak, Hmm, ya, insya Allah akan saya lakukan ya, riset dulu mulai hari ini, sore ini saya hmm, melakukan pendalaman materi, riset, kemudian mengembangkan menjadi sebuah produk RPP ini hmm. pada Senin pekan, Pak, Senin Senin depan begitu. Untuk nantinya saya konsultasikan dulu dengan Bapak, mungkin bisa membantu begitu. Iya, boleh Pak. Jadi mulai minggu depan ya Pak ya. Ya, Coba nanti kita bareng-bareng lah, kita bareng-bareng untuk apa ya, untuk berdiskusi bersama-sama mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini. Sangat baik Pak. Eh, Tentang pembelajaran berdiferensiasi saat ini. Terus ada lagi Pak yang ingin dikemukakan Pak? Untuk sesi ini Hmm? mungkin cukup itu dulu Pak. Mungkin nanti ada lagi setelah timbul masalah-masalah, setelah ada pelaksanaan dari pembelajaran berdiferensiasi Ah tersebut Pak. iya. Hmm. Oh iya Pak, ini Pak, satu lagi Pak. Ketika memang Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas tersebut ya, terutama untuk mengatasi anak yang mempunyai kebutuhan khusus di gaya belajar kinestetik. Harapan Bapak itu seperti apa sih Pak? Nah, harapan Hmm? saya Hmm? anak-anak kinestetik ini nantinya bisa terlayani dengan baik. Ya. Kalau tadinya kan saya istilahnya tidak melayani kebutuhan mereka dengan baik, nantinya ke depan dapat terpenuhi dengan baik begitu Pak. Gitu. Ya. Terima kasih Bapak Indra. Ada yang ingin didiskusikan lagi Pak? Jadi kita sambil Hmm, sambil ngopi-ngopi bareng nih Pak. Siap Pak. Iya, mumpung kelasnya juga lagi istirahat gitu. Mungkin itu kali ya Pak, Ya, hanya topik utamanya adalah kita bagaimana memecahkan anak kinestetik ini untuk
nantinya kita dapat berbagi lagi di sesi lain setelah saya melaksanakan pembelajaran Oh iya, berdiferensiasi boleh. ini. Boleh Pak, boleh. Boleh sekali. Oke, Pak. Gimana mau lanjut ngegas atau gimana, Pak? Lanjut juga boleh Pak, langsung. Ya, 12 menit ya tadi kan? Iya, oke. 11. Sisa 2 menit setengah, Pak. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Ya, Bu. Terima kasih dulu, Pak. Oh iya Pak, Iya, dulu Mas, Pak. tutup ya, Pak. Dari Bapak, dari Pak Septi. Silakan. Kesimpulannya. Ya. Ya, terima kasih Pak telah Ya. menyediakan waktu Mm. sehingga pekerjaan Bapak untuk mengkoreksi jadi sedikit atau lama terhambat ini Pak. Iya, Telah sama-sama, Pak, mendengarkan sama-sama. ya, telah mendengarkan permasalahan saya mengenai murid saya yang suka mengganggu di kelas. Mudah-mudahan nanti ke depan saya dapat melaksanakan rencana tersebut dan saya dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam kelas yang saya ajar gitu. Iya, sama-sama, Pak, sama-sama. Terima kasih juga sudah berbagi berbagi praktik baik bersama kita semua. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang Pak Septi lakukan dan Pak Septi kerjakan nanti menjadi sebuah goals yang baik untuk siswa-siswa nanti kita ke depannya, Pak. Sama-sama kita sharing bareng-bareng untuk memajukan pembelajaran di sekolahan kita ini. Ya, boleh Bapak silakan nih lanjut. Saya mau lanjut periksa lagi, Pak nih. Oke, Ya, Pak ya. siap Pak. Ah, Ya. ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Siapa? Gimana? Pak, Siap. gimana Pak tadi? Soalnya saya blank loh tadi pas pertanyaan itu. Nanya-nanyanya Saya lihat masih kagok gitu ini Pak. sih Pak, Ah, pertanyaannya sih bagus sih Pak, apa maksudnya sesuai hmm, pada alurnya. hmm. Kemudian juga saya juga banyak belajar dari itu pertanyaan yang Bapak keluarkan. Saya juga kalau saya suruh mengulang mungkin lupa kali apa alurnya. Ya tadi ada Eh, yang kelupa itu harapan-harapan itu kalau nggak salah biasanya di ujung-ujung itu kan kita ngerefleksi ya harapan nanti kita ke depannya kayak oh lupa ya, itu sih yang tadi. harapan Hmm, tadi tapi seperti sudah sih tadi harapan. sudah di bagian akhir cuman harusnya kayaknya agak di Ya, kedepanin ya atau gimana Pak? ya, ya Agak betul kagok di sih, akhir Pak. di akhir ya, sudah di akhir. Saya tadi juga Hmm. sedikit mencatat pertanyaan biar bisa saya tiru gitu Pak. Yang muncul Iya. alurnya. Bentar. Oke. Terus ada lagi Pak tadi apa? Dari Itu kegiatan-kegiatan tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang ya memang misalkan kurang cocok atau kurang pas itu Pak atau misalkan yang perlu dievaluasi Pak. ada juga. Kemudian apa? Udah Hmm? merangkum pertanyaan kan tadi, merangkum pertanyaan udah ada. Ya. Kemudian Hmm? menggunakan kata-kata yang positif Hmm. sudah. Kemudian dengan menggunakan apa, bagaimana juga sudah sih. Kemudian kapan yang akan dilakukan, nah itu juga Ya. udah sesuai alur sih Pak. Yang Oke. saya lihat seperti itu. Tinggal nanti paling Pak untuk nanti pengeditan kayaknya. Tadi kan Iya. kita sempat di kegiatan penutup Oh, ya. Kita gitu paling digabung aja dulu ya. iya digabung Ah, dipotong. iya boleh. Nanti saya kasih rekaman pulanya deh. Oke siap Pak. Siap. Terima kasih. Nah, Oke sama-sama Pak. Mau langsung Pak atau gimana? boleh tapi permasalahannya tadinya saya mau ngambil itu Pak. Oh itu. Iya, tadi emang saya itu kalau misalkan untuk di kelasan kebetulan emang benar di kelas Iya tuh itu. ada anak yang wah susahnya benar Pak itu tiap itu bikin masalah terus kalau saya tinggal sebentar pasti ada yang nangis Iya. kalau enggak apa gitu pasti selalu ada anak yang seperti itu Pak. Kemudian Ya bolehlah saya ini ada nih ada satu ya, lagi permasalahan lagi Pak untuk pertama permasalahan. tadi nyampein tujuan dulu ya. Tujuan, Mm-mm. kemudian rencana, identifikasi masalahnya, Iya, rencana, menjawab. cuman paling tadi kayaknya saya juga narasinya kurang ya Pak ya kan kurang begitu banyak juga narasinya kaku sih Pak baru Saya baru, juga baru, ini. baru pertama kali coaching biasanya ngobrol. Biasanya kan apa bedanya coaching sama curhat ya Pak? Iya gitu kan Iya. kalau curhat kadang saya ikut ikut ini ya Pak ikut timbal balik
dalam permasalahan ada tersebut. timbal Kalau balik. ini saya mesti nahan-nahan dulu nih, nahan Iya, dulu karena yang memang harus menjadi fokus utamanya Pak Septian nih. Wah, saya tahan-tahan dulu iya. gitu. Itu tadi Pak, menjawab masalah sendiri begitu. Iya, heeh. Jadi Soalnya kan memancing apa yang di coach itu, memikirkan apa yang dia punya untuk memecahkan masalah. iya. Tapi ketika pas ngelaksanin itu Pak tadi tuh kayaknya gini Pak, ketika saya bertanya ke Pak Septi itu Hmm. ada perasaan kayak nih saya juga di kelas kayak gini gitu. Pengen pengen ada apa ya, pengen ada nimbrung Oh, seperti itu, tapi ini harusnya iya gini gitu. tapi ditahan-tahan gitu Pak, Ya, ditahan-tahan karena istilahnya pengen kalau nggak nimbrung salah gitu, coaching kan masalahnya nggak boleh salah. gitu ya, kalau nggak salah Iya, coaching harus ditahan. memancing biar muncul sendiri ininya, Mm-mm. idenya. Iya, oke Pak ya, lanjut Oke, aja, siap Pak. saya set dulu waktunya 15 menit. Oke, permasalahannya ini siswa permasalahan. Oke, kita mulai ya Pak ya. Oke, siap Pak. Setnya lagi di mana nih setnya? Gimana? Di purpose aja. Purpose, oke Iya, siap di purpose. Jadi Pak Septian lagi di purpose nih. Saya datang nggak? lagi piket Pak, lagi piket. Iya, oke siap. Yuk mulai. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Masuk. Waalaikumsalam, masuk Pak. Pak Septi, Ya, ngapain nih? gimana Pak? Ini Pak lagi beres-beres buku Pak. Kebetulan lagi piket ini Pak, jatah saya hari Sabtu. Aduh si Mas No kemana emang? Biasa Pak, hari ini lagi libur gitu, minta libur dulu Sabtu Minggu. Oh, Ingin pantasan jalan tadi. jalan keluar dulu. Pantasan saya tadi nggak ngelihat motornya parkir, kan biasanya depan itu ya sebelahan mulut tuh sama Pak Septi parkirannya Iya, itu. betul. Pantasan kagak ada gitu. Ya, Kenapa murung Pak? Dari nada ngetap pintunya aja udah kelihatan murung ini Pak. ya salah Pak ini. Manusia ini yang satu ini kadang ada mulu nih Pak permasalahan di kelas Pak. Ya. Aduh, Bukan masalah ekonomi kan Pak? kalau itu sudah jadi bagian Pak. Bagian begitu. Si Bapak bisa aja nih Pak. Pak boleh saya duduk Pak? Siap, silakan Ah, duduk Pak. ya boleh. Ini Pak. Minum Pak, minumnya Pak. Boleh boleh boleh. Terima kasih Masih Pak. Iya Pak, mau saya makan ganggu dulu kan Pak? ya? Boleh. Sambil pesenin. Pak ini saya ganggu kan nih Pak? Enggak Pak, nyantai aja nih lagi piket aja. Oke, ini Pak. Curhat boleh lah. Boleh lah, silakan Pak. Iya curhat boleh lah. Nggak curhat sih mau minta ini aja Pak. Kayaknya akhir-akhir ini Pak saya di kelas ini Pak, ada siswa nih. Kayaknya tuh dia tuh apa ya, tiap kali pembelajaran Ya, matematika Pak, terutama ya pembelajaran matematika. matematika gitu. Itu anak itu Pak ngitung Pak, ini ngitung Pak, ngitung Ya, berhitung aja kadang 1 2 3 4 5, 5 tambah 5. Abis itu dia lupa tuh jumlah di tangannya itu udah ada berapa Pak ya, gitu. Aduh, kadang saya sampai ini ya Pak, sampai nahan emosi gitu supaya kita juga tidak boleh memarahi anak tersebut gitu. Tapi di satu sisi iya Pak. kok ini susah banget gitu Pak untuk apa ya, untuk menangani anak tersebut nih dibanding teman-temannya yang lain Pak. Ini padahal udah kelas 4 Pak. Begitu ya Tapi Pak. iya, Jadi berhitungnya susah Pak. Pak Indra ini punya mengajar kelas 4, Iya. punya anak didik Mm-mm. yang belajar dengan jari aja, untuk matematikanya masih susah ya Pak untuk Iya menghitung Pak. ya. Itu Padahal sudah kelas 4 ya Pak. konsentrasinya susah sekali Pak. Kemudian Hah? Pak Indra, kemudian pada sesi ini, eh, lagi jam istirahat ini, Hmm? eh, apa yang ingin kita capai, tujuan kita itu sampai apa begitu Pak dalam obrolan ini? Ya tujuannya sih saya pengen ada apa ya, pengen ada minimal solusi Pak, solusi gimana
pembelajaran di kelas, terutama untuk yang anak satu ini Pak, anak satu Ya. ini paling tidak dia bisa mengerti bagaimana cara berhitung yang baik gitu Pak, yang tepat gitu. Jadi terus fokus konsentrasinya juga bisa lebih baik gitu Pak, tidak terpecah ke sana kemari gitu. Ya. Apakah ada tujuan yang lebih spesifik lagi atau bagaimana Pak? Atau hanya untuk memecahkan masalah anak tersebut saja? Iya Pak, jadi tujuan saya memang kalau bisa sih si anak ini bisa fokusnya terarah gitu dan Ya, bisa berhitung dengan lancar dulu ya. lah, seperti itu Pak. Karena untuk basic itu apalagi udah kelas 4 Pak. Eh, udah kelas 4 ya, masih Iya, berhitung iya, dengan jari, udah lupa berapa yang iya, dihitung gitu pada ya. baru Ya, juga disuruh penjumlahan udah lupa lagi Pak ya. gitu. Kemudian Hmm? apa yang sudah pernah Pak Indra lakukan sejauh ini untuk mengatasi masalah tersebut atau belum sama sekali dilakukan mengatasi masalah tersebut? Kalau untuk mengatasinya Pak, paling saya melakukan di kelas ya, kayak apa, kayak memberikan pembelajaran yang berbeda gitu Pak dengan dengan teman-temannya yang di kelas. Mungkin kalau teman-teman yang di kelas bisa sudah masuk ke materi perkalian gitu Pak, terus pembagian karena di kelas 4. Tapi khusus untuk siswa yang ini, itu dia saya kasih itu masih materi tentang berhitung Pak. Jadi Itu. Hmm. eh, masalah yang tersebut sudah diatasi dengan cara memberikan pembelajaran yang berbeda dengan teman-teman yang Iya, lain begitu ya Pak. iya. Lalu untuk cara tersebut bagaimana Pak, kira-kira hasilnya, apakah ada kemajuan yang sedikit, apakah ada pesat atau sangat, bagaimana Pak untuk eh, Kalau untuk kemajuannya begitu? kalau untuk kemajuan kebetulan Pak, saya melakukan ini tuh masih baru ya, karena masih di semester awal saya melakukan kegiatan tersebut. Tapi Iya, melihat dari beberapa evaluasi ya Pak, iya, memang memang ada peningkatan. Tetapi ketika misalkan besok-besoknya lagi tidak terulang, itu si anak kadang lupa Pak gitu. begitu. Iya, Iya. heeh, dia lupa lagi gitu. Padahal baru aja kemarin saya ajarin Pak itu. Tapi kok dia lupa lagi gitu. Iya. Padahal mah minggu belum berubah udah lupa lagi ya Pak. Iya Pak, Baru aduh. ganti hari ya. Iya, sama aja Pak. Iya. Kemudian apa yang Bapak bisa lakukan Mm. atau solusi lain untuk mengatasi masalah ini selain dari pembelajaran yang berbeda? Apakah kira-kira ada Pak untuk solusi yang lain begitu? Kayaknya gini Pak, kayaknya nanti mungkin untuk si anak ini mulai dari diri saya dulu ya Pak ya. Kayaknya Ya, saya kurang sabar gitu Pak. Kayak kurang betul. sabar buat hmm, buat terus memberikan fokus ke anak tersebut. Iya, Terus dari segi pembelajarannya pun mungkin tidak menarik untuk anak tersebut gitu Pak. betul. Iya, Oh, jadi solusi yang lain adalah karena Bapak kurang sabar sehingga iya, fokusnya masih kurang, iya. kemudian Mm-mm. eh, kemudian langkah berikutnya apa yang akan Bapak Indra lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Eh, salah satu langkah ya Pak, salah satu langkah Ya, yang mungkin sudah ya, terpikirkan, tapi saya ya, meminta apa ya, meminta advice dari Bapak juga gitu, ada barangkali ada masukan apa untuk pembelajaran saya di kelas. Mungkin langkah saya yang selanjutnya itu akan mencoba berhitung menggunakan teknik yang lebih real gitu Pak, yang lebih nyata, menggunakan sapu lidi Pak. Kayaknya itu mungkin bisa jadi, karena gini Pak, ketika saya suruh berhitung untuk si anak tersebut, misalkan ya, secara abstrak gitu, secara abstrak ya, dari satu gerak, sampai 20 pun kadang masih ada angka di belasan itu yang kelewat Pak gitu, misalkan dari 15 lancar ke 17 gitu. Terus disuruh ngulang lagi, benar tuh, ya, 15 16, tapi 17-nya kelewat langsung ke 18 gitu Pak. Mungkin saja kalau misalkan si anak tersebut saya kasih benda real gitu, mulai dari ya, sapu lidi, itu bisa menjadi, mudah-mudahan sih bisa menjadi sebuah solusi untuk bisa si anak tersebut meningkatkan kemampuan konsentrasinya, daya tarik belajarnya, maupun
dari segi pemahaman akan logika berhitungnya gitu Pak. gitu. Jadi Iya, dengan memanfaatkan apa menghitung dengan real ya dengan iya, satu lidi ah, gitu untuk membantu anak tersebut bisa mencapai apa tujuan belajarnya. iya. Kemudian apakah ada solusi yang lain selain itu? Untuk sementara sih itu dulu Pak, saya akan mencoba Ya, teknik seperti itu karena awalnya saya tidak ini ya, saya tidak begitu paham dengan tentang tentang kemampuan akademik si anak tersebut. ya, Jadi saya melakukan beberapa analisis. Nah, kemudian mungkin saya akan mencoba menggunakan teknik yang real gitu, benda yang real. Karena di perkiraan saya kan anak kelas 4 mungkin sudah bisa berpikir secara abstrak gitu ya Pak ya. ya, Padahal ternyata mungkin untuk beberapa anak yang mempunyai kebutuhan khusus kayak seperti anak didik saya, mungkin dia harus menggunakan benda yang memang real, nyata, yang ada di depan dianya gitu Pak. Untuk sementara sih eh, itu dulu Pak, itu dulu. ya. Ya. Kemudian untuk rencana aksi Bapak ke depan nih, ke depan mau Hmm, kapan apa yang akan dilakukan terlebih dahulu, kemudian indikator keberhasilan yang terjadi itu yang Bapak tetapkan seperti apa begitu Pak kalau boleh tahu? ya untuk rencana ke depan saya akan menerapkan pembelajaran secara ini ya Pak, secara menggunakan media lidi tersebut bisa mungkin di minggu depan di pembelajaran tersebut karena saya Putus-putus akan Pak suara Pak. halo. Ya, Halo, jelas. ya. Ini Pak untuk rencana nanti kedepannya mungkin di minggu depan ya, minggu depan di Ya, hari Rabu saya akan mencoba menerapkan pembelajaran tersebut karena saya juga akan mencoba menyusun beberapa strategi-strategi pembelajaran yang sembari mencari referensi bagaimana sih pembelajaran yang tepat untuk anak yang memang mempunyai kebutuhan khusus di bidang terutama matematika ya dalam berhitung gitu betul. Pak. Terus tadi kan Bapak sempat berbicara indikator ya Pak. Nah, Ya, indikator Pak. indikator keberhasilannya saya memang tidak terlalu jauh ya. Indikator keberhasilan saya mungkin si anak udah bisa berhitung mungkin dari 1 sampai 50 dengan lancar gitu Pak. Tanpa terlewat satupun, itu sepertinya akan menjadi indikator keberhasilan dalam pembelajaran menggunakan media secara real dalam bentuk sapu lidi tersebut gitu Pak. Gitu. Hmm. Eh, Mungkin ada indikator yang lain Pak yang Bapak tetapkan selain indikator tersebut? Iya. Ada Pak. Tadi saya kelupaan gitu Pak tadi. Ya, Ah, si anak fokus anak ya tadi ya Pak. ya Ya, betul betul. fokus fokus anak juga jadi salah satu indikator keberhasilan saya ketika mungkin si anak itu bisa menjadi lebih fokus dalam mengikuti materi dalam pembelajaran, itu bisa menjadi sebuah indikator keberhasilan saya nanti ke depannya gitu, dan mudah-mudahan menjadi bahan refleksi juga nanti ke depan untuk tahun-tahun ke depannya apabila menemukan hal-hal yang memang sama seperti sebelumnya gitu Pak. Ya. Hmm. Jadi untuk rencana aksinya atau rencana yang akan dilakukan adalah pada hari Rabu depan ya Iya, Pak. Rabu Di depan mana Pak. hari Ya. ya, di mana hari Rabu itu setelah hari Selasa kan Pak, betul ya? Kebetulan di saya sama Pak. Iya, hari Oh Selasa sama. Pak. Iya, Berarti sama sama. sama. Kita Sama ya, Pak. Ah, si berarti Bapak kita bisa masih aja. Saya udah berarti kita serius-serius masih Pak. di berarti kita masih di planet yang sama begitu Pak. Iya, Bapak ini bercandaannya Kemudian saya Pak, udah ini tadi udah tegang gitu konsultasi sama Bapak, bisa relax. Terima kasih Pak ini Pak. kemudian Pak, Iya. siapa Ah, yang kira-kira dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana ini Pak yang akan Bapak lakukan begitu? Terutama pasti yang pastinya itu saya sendiri Pak, karena di sini saya pemegang kontrol penuh dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya Pak, Ya. terutama terutama untuk memajukan peserta didik yang memang mempunyai kebutuhan khusus dibanding siswa yang lainnya Pak. Gitu. Ya, Hmm. mungkin ada yang lain Pak selain Bapak sendiri untuk yang bertanggung jawab dalam rencana yang akan Bapak lakukan ini? Untuk sementara sih saya dulu Pak, karena memang saya lingkup lingkup pembelajaran saya itu masih di dalam kelas ya Pak, masih di dalam kelas, dan memang permasalahan ini saya akan mencoba menganalisis dari faktor diri si anak tersebut gitu Pak. Mungkin nanti kalau misalkan
ternyata memang belum berhasil, saya akan mencoba menganalisis faktor-faktor eksternal yang memang bisa berpengaruh terhadap kemampuan si anak tersebut gitu. Iya. Hmm. Bagus sekali, Pak. Ya, Sesi kali ini, mari kita bersama membuat jadwal untuk meninjau kemajuan yang akan dilakukan, kemudian mencari solusi lain jika memang itu diperlukan begitu, Pak. iya. Iya, Bapak, terima kasih banyak nih Pak Septian ini. Kembali Mohon kasih, Pak. mohon maaf nih udah ganggu waktu beres-beresnya. Ini terima kasih juga nih minum segala macamnya, Pak. Tapi saya nggak lama nih, Pak. Ya, Saya siap, Pak. mau ke depan lagi, Pak. Mau anak-anak udah mulai masuk nih kayaknya Iya, jam segini, Pak. siap, Pak. Ya, terima kasih, Pak Ya, ya. tenang Terima aja, Pak. kasih Ya, banyak. sama-sama, Pak. Ya, jangan Ya, lupa minumnya di bar di kantin ya, Pak. iya, siap. Kirain gratis, Pak. Oh, Ayo, kebetulan Bapak yang saja. kantinnya punya saya sendiri, Pak. Sekalian promosi begitu, Pak. Waduh, usaha nih masih Bapak. Ya, nanti kalau gitu saya bisa konsultasi tentang wirausahaan juga ya, Pak ya. Selain pembelajaran. Siap-siap, Pak. Ya, ya terima Senang bisa berbagi, kasih. Pak. Ya, duluan Pak ya. Ya, Ya, hati-hati, Pak. Assalamualaikum. Salam. Nah, luar biasa, Pak. 37 detik Pak. Iya. Bisa. Bisa panjang kalau Pak Indro. Saya jawabnya cuman Ih, tapi tadi bener Pak, ketika pas Septi bertanya itu ada pertanyaan yang kelewat tuh kayaknya saya ya tadi Pak. ya. Tentang tadi siapa yang bertanggung jawab tuh. Biasanya kayak lupa tuh kayak kelewat itu. Iya, Pas ya dia itu yang ah, saya baru ngeh itu tadi. Oh ah, iya, ah, Pak Indra tadi belum kayaknya yang bertanggung jawab. ah. Tuh pas Septi tadi nanya pun, oh iya ada yang kelewat di saya tadi satu tuh kayak gitu tuh kan lumayan juga tuh buat refleksi ya saya Pak. Iya, Ada yang buat kelewat. buat itulah apa refleksi juga kan masuknya. Ya, mm-mm. Terus untuk ini Pak pembuatan terakhir tuh tadi di kesepakatan kesepakatan terakhir ya Pak. Iya, Jadi di minggu depan tuh kayaknya saya tadi kurang menekankan ya ke Pak Septi yang tadi yang pas saya lagi jadi coach iya. itu, pas lagi jadi coach. Kapannya? Untuk harapan-harapan kan kelewat Pak ya atau apa? Oh iya, Iya, harapannya itu tadi saya belum menanyakan. harapan nanti ke Saya depan catat. apa sih? Iya, paling itu. Sama sih saya juga tadi nggak ngeh itu yang tentang apa tuh tadi siapa yang bertanggung jawab. Oh iya bener ya, saya ada yang kelewat itu. Bisa diselipkan di tengah paling nanti. Lumayan bisa dicatat Pak yang Iya, lewat lumayan. Paling nanti untuk sesi berikutnya kan bisa berikutnya. jadi bahan evaluasi Besok Bang. besok sambil di puncak saya Pak. Nah, oh yang bos itu ya BWSP ya? Iya, BWSP. jam berapa? Jam 8 mulai. Tapi materinya Masa kemarin saya udah dikasih Pak. untung jam 3 jadi nggak buru-buru habis Jumatan. Oh besok jam 3 ya? Ya, Iya. bukan jam 3. Terus untuk yang tadi diunduh itu gimana Pak? Diketik atau diisi atau disampaikan aja waktu itu? Oh yang refleksi diri latihan Nah, coaching ya Pak ya? refleksi. Kayaknya sih ini diunduh dulu Pak terus kita Nah, itu ketik, iya ketik diketikkan. ketik masing-masing deh Pak. Nah, itu Hmm? refleksi ketika kita jadi coach atau jadi coaching coach ya? Kalau di sini sih kalau yang saya lihat refleksi ketika kita menjadi coach coach Pak. Soalnya di bawahnya itu ada umpan balik dari coach gitu Pak. Umpan balik dari lawan bicara kita. Berarti masih ada waktu buat ngisi ini aja. Hmm. Nah, tadi kan tuh ada apa ya? Ada beberapa catatan juga ya Pak dari Ya, saya. Dari saya tah yang kelewat itu mulai dari pertanyaan yang siapa yang bertanggung jawab terus itu tuh saya kelewat itu Pak tuh tadi ya. cuman tuh bisa jadi Oh, masuk waktu saya coach yang masih ini harapannya yang belum saya sampaikan ya, ya pas di harapan ke terakhir sih depan nggak apa-apa tuh, biar jadi harapan ini gitu. catatan. Hmm. Sama waktunya masih belum 15 menit, tapi masalahnya udah tercapai sih. Iya Pak kan goalsnya bukan waktu sih Pak kayaknya Iya. goalsnya itu permasalahannya itu ada lagi Pak yang disampaikan Pak kita diskusikan. Nah, itu sih.
kayaknya untuk pembelajaran di kelas kayaknya hampir sama ya Pak ya, di kelas saya juga hampir seperti sama itu. Iya, masalahnya. entah itu siswanya banyak maupun sedikit Pak. Iya. Ih, kebayang Selama Pak ya. masih selama masih bendera Tegar Beriman kayaknya nggak jauh dari itu, Pak. Iya, iya bener. Apalagi kan wilayahnya di pinggiran gitu. Iya, kita hampir sama ya, secara demografi juga sama. Mending mah saya cuma 12 siswa Pak, tapi kalau dianalisis yang bisa mengikuti pembelajaran cuma 3 orang Pak. Iya. Sama saya dulu tuh pernah waktu Honor 7, Pak. 7 jadi 7. yang bisa mengikuti itu cuman 5. Jadi 2 itu harus banyak di ini dibimbing. Iya, kasih Jadi materi nggak tambahan. ya duduk di kelasnya berasa belum di kelasnya begitu, belum saatnya di kelas Iya, itu heeh. kalau melihat Kayak materinya. kayak kayak kegusur gitu ya Pak ya. Di naik kelas Iya. juga. Dilema hampir sama Pak di kelas saya juga. Apalagi ditambah tugas tambahan lain ya Pak ya. Kadang Iya, kita nggak betul. kita nggak fokus juga Pak. Itu bisa jadi tuh jadi permasalahan juga Pak. Tentang tugas Iya, tambahan di jadi sekolah. tugas tambahan melebihi tugas utama. Iya, yang yang sunnah jadi seolah-olah ini Pak. Seolah-olah diprioritaskan, malah yang wajibnya jarang benar Pak tugas Tapi tambahan tuh. iya betul. Jadi jalannya kakinya sekolah ada di situ. Iya, Betul kan? Jadi di situ. nah, saya catat dulu lah buat jadi bahan. Untuk yang lembar ini nggak langsung dikumpulin sekarang ya Pak ya, yang refleksi coaching itu. Sepertinya sih nggak mungkin nanti waktu saat diunggah itu kali dilampirkan begitu. Oh iya, sama video-videonya ya. Nah, sama video mungkin itu kali. Udah dicek Pak videonya berapa ini ukurannya? Belum tuh, ini masih ngerekam Pak. Apa mau Oh, di stop dulu? nggak usah, biar full aja nggak apa-apa. Ya. Mungkin ya. Takutnya nanti yang ditanyain yang full. Mm-mm. Stop. Biasanya sih kalau waktu itu saya sempat ngerekam yang 1.4 itu untuk 1 jam di resolusi yang saya set ini cuma 300 MB-an Pak. Ya, lumayan. Iya, 100 MB. Saya bawaan nggak bisa di ini set resolusinya Nggak usah turunin. nggak bisa. Kalau pakai aplikasi pihak ketiga Pak, saya juga ini. Belum nyoba sih Pak. Soalnya jarang jarang ini belum merasa dipakai begitu. Iya. Begitu perlu dadakan. Jadi belum riset dulu aplikasi apa nih yang Tadi kan beda juga platformnya. Kalau iya pakai itu kan ya macOS ya. iya. Iya. Kadang jarang beda-beda aplikasinya nggak yang sama. Halo Pak Septi. Terlempar Pak. Kepencet apa tadi lupa. Kayak kepencet back deh Pak kalau nggak lab. Ya mungkin kayaknya back tadi. Kita masuk lagi jam berapa Pak? Jam 9 ya? Jam 9 kurang Jam berapa 9 tadi? kurang tadi kita Kurang 15 5 menit menit atau berapa? persiapan. Tapi memang kalau Nanti misalkan tadi dicoba latihan dulu kasih ya. nggak natural juga ya Pak ya. Iya. Ah, Tapi ah. enakan ini sih enakan natural gitu jalan apa adanya gitu. Mm-mm. Cuman yang penting ada punya masalah gitu. Mm-mm. Itu bisa jalan gitu. Kalau Kadang di konsep kadang apa ya? Berhenti iya, jalan bikin lupa. tadi itu urutannya gini loh gitu kan, kalau udah ke Iya, konsep ada yang kelewat jadi ngeblank. mulai. Nah, kalau permasalahan di kelas banyak banget padahal saya juga bingung mau masalahnya yang mana, bukan bingung nggak ada Yang masalah mana Pak. dulu? Ih, kebanyakan Bingung yang masalah. mana dulu? Iya, bingung yang mana ini masalahnya, satu-satu belum selesai, kadang ada masalah Iya. lagi. Kalau PTS udah Pak di sana Pak? PTS udah beres minggu kemarin sih Pak. Oh, berarti sama ya berarti. Tanggal berapa? Ya sama. Tanggal berapa sih kemarin? Tanggal 20 Pak bukan, mau 20, tanggal bukan. 11. Ya 11 betul.
11. Libur puasa kapan Pak? Senin? Nah itu Pak, saya ngelihat sikon dulu Pak. Nanti kalau misalkan satu gugus kompaknya mulai Senin, kita libur dari Senin gitu. Senin. Mulai kompaknya. Atau kalau di Cigudeg gimana Pak? Di saya beda masing-masing sekolah sih, tapi tadi rencana mau Senin tapi nggak tahu jadi atau enggak, soalnya hari Selasa masih ada kegiatan gitu. Hmm. Jadi Yang belum it- diputuskan. Hmm. Halo Pak Indra, ngintip aja Pak Indra. Iya Pak Indra nih. Pak Indra bahas libur langsung muncul. Iya, langsung muncul. Pengen libur juga Pak. Enggak. Mau mudik Enggak. kali, mau mudik. Rabu aku liburnya Rabu. Iya Rabu emak udah ini tanggal merah Emang Iya. cuti bersama. itu. Heeh, Hari dari nyepi ya? Rabu Nyepi ya? nyepi. Nyepi. Tahu sampai Sabtu mungkinan masuk Senin. Oh, Senin. Belum ada Mudik Pak, mudik. keputusan. Sih kita juga masih Diputuskan sendiri Pak kalau gitu Pak. iya. Oh gitu. Nanti saya diamuk KS dong. Tiba-tiba apa gitu. Iya. Baik Pak Septi mudik tahun ini Pak. Mudik Pak. Ntar Ke yang libur semesternya yang enggak. Oh bukan Lebaran Bang. Ini pas lihat. Lebarannya yang libur semesternya yang enggak pulang. Oh pas Lebaran yang pulang. Jadi setahun 2 kali. Kalau pulang lagi ke dekat, terlalu dekat. Ini sekalian ya Pak ya. Iya sekalian. Oke permasalahan. Besok kalau apa? Besok kan ini ya, ini gini lagi kan sesinya ya. Sepertinya sih Pak kayaknya. Cuman ya itu permasalahannya sama atau yang beda nih? Kalau yang beda nih biasanya saya harus ngeset dulu Pak. Masalahnya yang memang menarik juga untuk Ya, ini Pak untuk dieksplor lagi ya. iya dieksplor lagi karena ada beberapa permasalahan yang memang kayak untuk dieksplornya susah gitu Pak. Kata dia saya kadang bingung gitu Jadi permasalahannya. takutnya di tengah-tengah berhenti nggak bisa dieksplor lagi, gimana udah Iya terlanjur. gitu. Kalau enggak dari sayanya misalkan ketika ngasih penjelasan pas Pak Septi mau nanya ini udah nggak ada pertanyaan Nggak pemicunya ada lagi nih pembahasan lagi nih, iya kayaknya gitu. udah. Iya gitu. Kadang-kadang kalau di coaching kan kita bertanya setelah pertanyaan berikutnya ya apa pernyataan Iya, berikutnya gitu ada pernyataan pernyataan apa berikutnya. pernyataan jadi dibahas lagi terus pernyataan dibahas lagi gitu terus terusan dikejar gitu karena takutnya udah sampai beres itu ini udah sampai mana nih apakah udah sampai sini saja gitu. Ngelihat waktu masih lama. Iya terus saya tadi juga nengok tuh wah masih lama ini lumayan waktunya. 1 jam 12 menit lagi. 1 jam 12 menit lagi ya, semangat Pak. Pak Indra Semangat. Pak Indra masih si Dede belum tidur Pak kayaknya itu Pak Indra. Mantap. Belum. Masih. Kira-kira Pulang ke Sukabumi Pak Indra. Enggak, di Cigudeg aja. Sama Pak. Sepertinya Pak Indra mau menetap Tanggung, Septian. Pak. Iya. Mau menetap sepertinya jadi orang Amin. Sukajaya. Ayo Atur Pak, nuhun. Pak Indra ke Cigudeg aja Pak. Oh iya ya. Juga Dekat ya. jauhan. Dekatan Nanggung, Pak Indra. Nanggung amat. Iya, dekatan Nanggung. Nanti kalau nggak ke Rimba Kencana kemana gitu Pak Indra. Wah, Masya Allah. Atur nuhun. Saya pernah dengar itu nama Rimba Kencana. Iya. Oh, dari Pak Toyo. Itu apa sih Pak? Sekolah? Sekolahan Pak. Tapi ya Sekolah. sekolah paling ujungnya Nanggung itu udah perbatasan sama Sukabumi. Sukabumi. Iya. Mau bisa nembus ke Pak Indra langsung pulang Pak.
Iya. lewat situ. Kaneki. Gimana Pak Indra kesannya kalau lewat situ? Membelah membelah daratan, Pak. Terima kasih Pak ya. Nggak terbayang. Ya, lumayan Pak jalan ini. Oh, Pak Toyo Saya juga paling pernah cerita ya. ya, pernah nyebut apa rimba kencana gitu. Mm-mm. Saya paling jauh ke Nanggung paling itu kecamatan. Itu belum apa-apanya ya. Itu belum Pak. Jauh. Hampir sama kayak Cigudeg kayaknya Pak. Jauh-jauhan. Iya, Ya. jauh-jauhan. Mm. Cuman kan kalau Cigudeg itu dilewatin jalan provinsi itu, kemudian Iya. jalannya aktif gitu. Jadi berasa rame gitu. Mm. Kalau Nanggung nggak sepi Pak, udah masuk ke. Iya. Soalnya sebagian kawasan Nanggung masuk ke kawasan Orang. nasional Pak. Kawasan nasional hutan. Kalimantan Salak gitu. Jadi beberapa sebagian masih hutan. Jadi berkembangnya agak ini ya, lama. Iya. Tempatnya hutan terus nggak bakal jadi rumah. Semoga sih seterusnya seperti itu Pak. Untuk di kelas Pak, ini di kelas nih Pak. Kalau di kelas Pak Septian ada nggak anak yang masih belum bisa baca Pak? Belum bisa sih, nggak ada Pak. Baca. Cuman belum lancar baca, ada. Bacanya masih perkata gitu. Misalkan pendidikan, nah itu masih ada jeda gitu, ada. Kalau yang sekarang, kalau waktu dulu saya pertama kali di situ, saya kan dulu pernah kelas 6 itu ada 2 Pak yang nggak sama sekali nggak bisa. Saya coba kasih apa, belikan buku yang untuk apa TK gitu yang ada Bacalah 2 ya. suku kata, ya Yang bacalah itu. bacalah 1 2 3. Ya, Ya. yang satu ada perkembangan, yang satu sama sekali nggak ada. Jadi buat keluar suaranya ada susah gitu. Jadi Wah. dengerinnya agak dini gitu. Jadi suaranya pelan gitu. Masih ragu-ragu gitu. Kayaknya Itu Pak apa pas ngajarinnya kalau Pak Septian itu di jam pelajarannya Pak apa di luar? di luar. Kalau udah pulang gitu saya sisa setengah jam Oh iya. gitu. Waktu Nah, tambahan ya gitu. Pak. Ya, gitu. Itu yang satu itu nggak bisa. Terus sekarang adiknya itu kelas 6 itu juga sama. Bacanya masih belum, nulisnya masih belum. Itu. Tapi kebetulan bukan saya lagi gurunya. Iya. Tapi kayaknya Pak hampir sama ya Pak, di saya juga kadang nih kakaknya dulu Ya, susah buat baca gitu. ya, Baca. Tapi setelah dia naik kelas terus kemudian saya ketemu sama adiknya, ya, sama. tanpa perlu kita simpulkan pun, nah kok ini hampir sama sama kayak kakaknya gitu. Ya. Iya. Bisa jadi itu kayaknya Padahal, di ini ya Pak, di keluarga ya Pak. Kayaknya ya, gitu. padahal itu kakaknya laki-laki, adiknya perempuan. Nih, maksudnya mungkin bisa entah pola asuhnya dari kecil gimana gitu. Iya. Jadinya istilahnya anak tersebut tuh minder gitu loh Pak, nggak bisa bergaul sama temannya gitu. Kalau yang perempuan kan yang adiknya mungkin kan karena perempuan cuman diam aja, tapi kalau yang kakaknya kadang ini disuruh-suruh jajain ini sama teman-temannya gitu. Iya. Lebih enak ininya juga ya, aktifnya Pak. Iya. Ya benar sih Pak, memang pernah saya ngemanggil orang tua Pak, manggil orang tua dulu tuh. Anaknya susah banget itu buat buat baca gitu. Kadang kalau misalkan saya kasih tahu minggu depan kita mau ada apa ya, hafalan atau apa gitu, itu pasti nggak masuk. Terus bagian baca itu susah. Pernah tuh pas lagi bagi rapot, sebelumnya saya panggil dulu, malah si ibunya yang bilang, bapak ini si anak ini gak usah dinaikkan aja katanya gitu. Malah si ibunya yang nyerah duluan gitu Pak, nyerah duluan. Iya, nyerah duluan, padahal kan maksudnya harus saling mendukung gitu Pak. Si ibunya ini nyerah gitu, kalau bisa jangan dinaikkan Pak katanya gitu, emang belum bisa baca gitu. Emang di rumah gimana Bu? Di rumah juga susah katanya, saya mau udah nyerah katanya, udah angkat tangan gitu.
Tapi kemauan buat itu belajar gitu ada di rumah juga. Susah kata ibunya. Jadi Oh, orang tua tuh kalah gitu maksudnya iya, sama anak anaknya. itu. Iya. Ada loh polisi gitu. Banyak sih, Pak. Di sekolah saya yang jarang Hmm, masuk ini apa? Kadang main game gitu sama temennya game. sampai malam. Jam Oh, 10, jam 12 ah, itu tidurnya nginep di rumah tetangga gitu. Jadi orang tuanya oh, nggak tahu. Terus bangunnya jam 7, jam 8 baru bangun. Jadi kan nggak sekolah. kayaknya Itu kalau yang jarang masuk. di Pak Septi udah mulai ini ya Pak, maksudnya anak-anaknya maksudnya udah pada mulai tahu gadget-gadget juga ya. Iya, Kebetulan alhamdulillah di saya belum Pak, masih belum iya. yang kayak gitu tuh belum, anak-anak game segala macam tuh belum. Tapi motivasinya yang kurang. Hmm, Iya, motivasinya kurang dari ibu orang tuanya. Kadang-kadang kalau lagi musim panen gitu. Udah pasti anak-anak tuh pasti jarang yang sekolah tuh ikut Soalnya kalau di diajak. saya sejak masuk itu voucher WiFi itu Nah, kan istilahnya internet kan murah kan, cuma 2.000 dapat, oh 3.000 yang dapat ini kalau yang pakai user gitu yang Pak ya? nah gitu. Kalau dulu Hmm, kan pakai kuota kan, kalau buat murid kan mungkin mahal gitu, iya. ngisiin uang jajan, tapi Hmm. sekarang 2.000 dapat mungkin dari situ kayaknya, dari voucher. Jadi aktif. Itu kalau di saya memang anaknya Pak yang susah tuh. Orang tuanya juga masih kurang Ya, kurang kurang peduli sama ini pendidikan. Soalnya hmm, dari saya kelas 6 2019 sampai hmm. ijazah aja belum diambil. Oh ada. Ada, Hmm. belum diambil, terus mau diambil itu sudah saya kasih tahu buat foto dulu aja nggak datang lagi setelah itu. Udah dibiarin aja, kan belum ada fotonya. Iya. Buat Berarti cap tiga kemarin jari aja belum berarti ya Pak. belum, Baru-baru. waktu kemarin foto bareng itu nggak ada, terus Hmm. saya suruh foto sendiri, ntar saya edit ganti background gitu, atau anaknya datang ke sini nggak datang lagi. Padahal udah difasilitasi ya Pak. Iya, dari Hah? mau foto sendiri atau anaknya di kesini difotoin. Udah nggak. Takutnya kalau begitu diambil nggak ada fotonya, fotonya nanti tiba-tiba udah gede. Iya bener Pak. Mending foto sekarang-sekarang kan ya. Masih Iya kelihatan anak makanya SD-nya gitu Pak. itu. Apalagi SD kan 3 tahun 4 tahun kan udah kelihatan beda. Hmm. Udah beda banget. Belum lagi cap tiga jarinya Pak. 3 jari. Nyari nyari ini aplikasi yang bisa jadi anak kecil gitu. Iya. Kayak yang face out sekarang Iya, diganti ya. Face yang dibalik, iya dibalik. dibalik. Belum ya, hampir jam 9. Tadi jam Iya 9 udah belum. 25.08. Ini udah mulai beres. Saya ini aja ya Pak, saya ambil rekaman Oke, dulunya Pak ya. iya, Coba. ambil aja dulu Pak. Soalnya udah beres.